Ya, shalom. Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita berbahagia lagi. Kita memasuki minggu kedua lagi di bulan Februari ini, tanggal 18 Februari tahun 2024. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu lagi di tempat ini, GKI Duta Injili Dau Malang. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-25. Bunyinya demikian. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat bagian yang kedua terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Bunyinya demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, ini dua ayat saudara-saudara dari dua bagian juga, baik dari Injil Yohanes dan Injil Matius, yang menjadi pengantar kita di dalam mengenal lagi firman Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, tema kita minggu ini lagi saya akan bawa kita, yaitu fundamental iman. Saudara-saudara, sebelum kita melihat kedalamannya, maka saya ingin mengantar kita kepada sebuah ilustrasi kehidupan. Bahwa setiap dimensi kehidupan manusia itu memiliki fundamental. Saudara-saudara, fundamental itu adalah dasar pijak seseorang di dunia ini. Nah, kalau pijakan itu rapuh, maka ia akan roboh. Ya, saudara, kalau kita sudah memperhatikan, kalau pijakan itu disebut fondasi, fundamental ya. Fundamental yaitu sesuatu dasar. Ya, boleh kita bilang itu katakanlah fondasi. Nah, saudara, pijakan kita manusia, kita setiap orang di muka bumi membutuhkan pijakan, berpijak. Maka kalau kita melihat, menyusuri, menyisir kehidupan, seluruh dimensi kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan pertama-tama diperlihatkan adalah pijakan, ya, fundamental, yaitu dasar di mana kita berpijak atau berdiri. Ya, kalau kita contoh, kita sebelum melihat lebih jauh, kita contoh ada di tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, bangsa kita adalah bangsa yang memiliki fundamentalnya sendiri. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, artinya masing-masing bangsa mempunyai fundamental. Ya, kalau kita memperhatikan bagaimana fundamental itu, saudara-saudara, kita melihat kalau bangsa kita Indonesia dibangun di atas sebuah fundamental yang disebut Pancasila. Pancasila adalah filosofi yang sudah difahami oleh pendiri bangsa Indonesia ini agar bangsa ini bisa mencapai tujuannya, ialah kemakmuran secara menyeluruh. Itulah saudara-saudara fundamental yang kita pahami. Maka Indonesia mempunyai fundamentalnya, ialah Pancasila. Kalau kita melihat bangsa-bangsa lain seperti Amerika mempunyai fundamental sendiri. Mereka menganggap liberalisme itu sebagai fundamental mereka. Kebebasan, freedom, itu adalah bagaimana cara pandang, perspektif mereka di dalam membangun masyarakatnya.
atau membangun bangsanya sesuai dengan fundamental itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Amerika itu membangun bangsanya melalui fundamental yang disebut liberalisme, kebebasan, ya, freedom, kemerdekaan, itu menurut pandangan mereka. Demikian halnya kalau kita melihat negara-negara seperti Rusia membangun bangsanya atau China membangun bangsanya berdasarkan fundamental sendiri, yaitu sosialis, ya, sosialisme, ya, artinya bahwa masyarakat mereka merupakan kesetaraan sesama setiap anggota warga negara. Itu salah satu fundamental, saudara-saudara, yang kita pahami. Jadi ini dari sisi negara, tapi dari sisi pekerjaan. Saudara masuk dunia militer, di situ fundamentalnya apa? Berjuang. Saudara masuk di dalam dunia kedokteran, fundamentalnya apa? Saudara harus mengerti anatomi. Saudara masuk di dalam bekerja sebagai seorang businessman, fundamentalnya adalah ekonomi. Ini semua memiliki fundamental. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan fundamental di dunia ini hanya terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama yang disebut fundamental dunia, dan yang kedua fundamental sorga. Nah, jadi yang kita bahas hari ini adalah fundamental iman. Saudara, kalau kita merujuk lagi daripada apa yang saya sudah sampaikan, bahwa setiap orang mempunyai fundamental, setiap bangsa memiliki fundamental, maka kali ini kita melihat bahwa kerajaan surga juga punya fundamental. Surga juga punya fundamental. Jadi kalau kita mau masuk surga, ada fundamental di situ, ada dasarnya di situ, bahwa untuk masuk ke surga itu seperti apa, ya. Seperti kalau saudara, kalau kita orang Indonesia di Indonesia ini masuk di Indonesia, yang pertama dilihat adalah Pancasila. Kalau orang Indonesia yang ada di Amerika, walaupun dia orang Indonesia, tapi dia harus mengikuti fundamental yang ada di Amerika, yaitu liberal, ya. Begitu, saudara. Jadi di mana kita mau pergi, kita harus tahu fundamental apa yang ada di tempat di mana kita mau pergi. Nah, jadi di sini kita tidak boleh mencampur adukan, mengatakan bahwa contoh, kalau saya di Amerika, walaupun saya orang Indonesia, saya memakai Pancasila di Amerika. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena Amerika punya fundamental berbeda, liberal. Apalagi kalau saya pergi ke negara Rusia dan China, di sana memakai sosialis komunisme. Jadi di situ berbeda lagi. Jadi tentunya saudara harus mengenal fundamental ini. Apatah lagi kalau saudara mau pergi ke surga, fundamentalnya tidak sama. Nah, jadi itulah sebabnya dari sini saya mengajak kita untuk memikirkan bahwa fundamental itu sungguh-sungguh kita harus ketahui, agar supaya kita mau pergi kemana, kita sampai ke tujuan, kita tidak salah arah, dan kita mempersiapkan diri untuk masuk ke tempat di mana kita pergi. Nah, jadi ini saudara-saudara, jadi itulah yang menjadi rujukan sebagai sumber kita mau mengerti firman Tuhan. Ya, saya sebelum masuk ke dalam penguraian ini, saya mau menyinggung sedikit sesuatu suasana yang pasti lucu, saudara-saudara. Sekiranya contoh, kita orang Indonesia, tapi kita hidup di negeri Amerika, negeri liberal. Orang di sana bebas berlaku kehidupan sehari-hari, makanannya, sikap sosialnya, budayanya berbeda. Jadi kita akan dianggap lucu oleh orang Amerika kalau kita hidup berdasarkan budaya kita di Indonesia di tengah budaya orang Amerika. Nah,
Mereka akan menertawakan. Itulah sebabnya ketika kita di Amerika, kita juga harus mengerti budaya mereka. Itu salah satu pemandangan bagi kita saudara-saudara, mengerti fundamental. Jadi tidak akan terjadi sebuah distorsi atau terjadi sebuah pemisahan atau jarak antara kita dengan orang yang kita datangi. Nah ini saudara-saudara, inilah disebut fundamental, itu harus diketahui. Nah itulah sebabnya ini menjadi sebuah prinsip. Ya, jadi contoh yang berikutnya lagi, kalau kita hidup di Amerika, tidak mungkin kita memakai bahasa Jawa di Amerika. Tidak mungkin kita memakai bahasa suku-suku kita di Indonesia di Amerika. Sambil kita berteriak-teriak bahasa kita, mereka tidak mengerti. Maka kita harus memakai bahasa Inggris. Itu fundamental saudara-saudara. Jadi dari sini kita beranjak kepada bagaimana kita mau mengerti apa yang diajarkan Yesus tentang fundamental dalam kerajaan surga. Kita sudah tahu di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 39 bunyinya begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini saudara-saudara, ini fundamental surgawi. Bagaimana seseorang bisa layak masuk surga? Ada fundamentalnya, yaitu Yesus memberikan fundamentalnya bagaimana supaya orang yang ingin masuk surga, dia harus mengikuti apa yang Yesus tetapkan. Dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini mempertahankan nyawa ini Yesus memperhadapkan dua posisi, yaitu dunia dan surga. Fundamental dunia dan fundamental surga. Kita tahu fundamental dunia ini sudah kita mengerti tadi. Semua dengan doktrin-doktrinnya, dengan ketetapan-ketetapannya. Kamu harus begini, baru kamu bisa hidup di lokasi yang kamu inginkan. Itu fundamental, dasar. Nah, jadi sesuai dengan lingkungan konteks yang kamu ada dan tinggal dan berada. Nah, itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Maka kalau kita memperhatikan, Yesus memperlihatkan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini bahwa konteks yang ada ialah Yesus membicarakan tentang bagaimana fundamental kamu di dunia ini. Ketika kamu mempertahankannya, kamu tidak akan mendapat fundamental surgawi. Kamu kehilangan nyawa. Sebaliknya dikatakan, kalau dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan memperolehnya. Ini saudara-saudara. Jadi fundamental Yesus itu tentunya bertolak belakang dengan fundamental dunia ini. Jadi barang siapa kehilangan nyawanya di dunia ini karena Yesus, dia akan memperolehnya di surga, hidup kekal. Nah, itulah fundamentalnya saudara-saudara. Jadi di sini ada sebuah pertaruhan. Yang dipertaruhkan ialah bagaimana seseorang melepaskan yang satu untuk mengambil yang lain. Jadi di sini tentunya Yesus mengajarkan bahwa perhatikan, yang kamu harus pertaruhkan ialah nyawamu sendiri. Kalau kamu ingin mendapatkan nyawamu kembali untuk hidup kekal, kamu harus melepaskan fundamental dunia ini. Apa itu? Yang tadi dikatakan, semua fundamental dunia ini mengikuti apa di mana kamu berada. Di Indonesia, di Amerika, di Rusia. Saya kasih 3 contoh ini saja sebagai dasar kita berpikir. Ini semua mempunyai fundamental. Di dalamnya ada kepercayaan-kepercayaan yang harus diikuti. Di dalamnya ada budaya, di dalamnya ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi itu fundamentalnya seperti itu.
Jadi manusia dituntut untuk mengikuti di mana dia tinggal. Nah, itulah yang menjadi pertaruhannya. Dan Yesus berkata, kalau kamu tetap percaya kepadaku, sekalipun kamu melepaskan fundamental dunia ini, maka kamu akan memperoleh nyawamu. Ini saudara-saudara, dari sisi teks pernyataan, dari sisi doktrinnya Yesus. Ini Yesus memberi doktrin, saudara-saudara. Barang siapa mau mendapatkan nyawanya, ya, dia kehilangan nyawa di dunia ini demi Yesus. Dia akan mendapatkannya di surga. Nah, ini saudara-saudara, ini sebuah ketegasan-ketegasan prinsip di dalam fundamentalnya Yesus. Maka kita harus memperhatikan, kita hidup di dunia ini berdasarkan fundamental apa? Saudara memakai fundamental mana? Memakai Yesus kah atau dunia? Kalau dunia ini tetap kamu akan bisa berubah-ubah. Sebentar kamu di Indonesia begini, sebentar kamu di Amerika begitu, sebentar lagi kamu ke Rusia, China, lain lagi. Jadi berbeda. Tetapi saudara-saudara, kembali, semua fundamental yang ada di dunia ini hanya bertujuan agar manusia bisa hidup di dunia ini saja, yaitu bisa makan dan menikmati kesejahteraan. Tetapi sesudah itu berakhir, dia tidak menemukan fundamental baru yang ada di surga. Karena fundamental yang ada di dunia ini tidak dipakai oleh Yesus untuk membawa manusia ke surga. Yesus memakai fundamentalnya sendiri untuk membawa manusia ke surga. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada fundamental dua di dunia ini. Itulah sebabnya pengenalan akan fundamental ini membuat kita harus memilih. Dan seringkali Yesus berkata, demi Yesus kamu kehilangan nyawamu di dunia ini, namun kamu akan memperolehnya di surga kekekalan. Itulah fundamental Yesus, saudara-saudara. Mari kita memperhatikan kembali di dalam Injil Yohanes. Sama halnya hal ini diungkapkan mirip, ya, bahasanya mirip. Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 bunyinya begini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini saudara-saudara. Jadi kita memperhatikan, hidup kekal merupakan fundamental yang harus kita kejar dan cari. Kalau saudara sudah mendapatkannya, yaitu ketika saudara percaya Yesus, maka saudara harus memperhatikan bagaimana fundamental itu tetap terjaga sampai kehidupanmu berakhir di bumi. Ialah tetap percaya kepada Yesus. Ya. Saudara, kita mau memperhatikan bagaimana teks Injil Matius dan Injil Yohanes ini itu terjadi. Di dalam Injil Yohanes dan Injil Matius ini ada dua kondisi yang terjadi. Yang pertama, di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 tadi, bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya pada masa pertama dia memilih mereka menjadi murid-murid. Jadi dengan kata lain, di dalam Injil Matius pasal 11 ini, pasal 10 ini ayat 25, itu di mana kondisi awal Yesus mulai melakukan pelayanan di dunia di wilayah Galilea. Tentunya kalau kita memperhatikan, yaitu perbedaan interval antara waktu di dalam Injil Matius dan Injil Yohanes, perbedaannya kurang lebih 3 tahun, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus berbicara kepada murid-murid pada Injil Matius ini, itu adalah tahun pertama Yesus memilih murid-murid, dan dia mengajarkan ini, bahwa jika nyawamu hilang karena namaku, kamu akan mendapatkannya di sorga. Nah, namun ketika kita bertemu dengan Injil Yohanes pasal 12 ini, kita melihat di situ bagaimana konteksnya ialah ketika Yesus mau mati di kayu salib. Itu berarti selama interval waktu 3 tahun.
Karena Yesus melayani di dunia ini hanya 3,5 tahun. Jadi kalau kita mengukur waktunya, itu kurang lebih bulan Februari sama seperti ini. Karena bulan Maret Yesus memasuki masa-masa penderitaan. Dia akan banyak menerima penolakan-penolakan dan bahkan tuduhan-tuduhan dari masyarakat di Israel bahwa dia adalah membawa kerusuhan di tengah bangsa Israel. Itu tuduhan-tuduhan saudara-saudara. Dan akhirnya kita melihat bahwa apa yang Yesus sampaikan pada Injil Yohanes ini, itu berarti pada pembicaraan yang kedua. Pembicaraan pertama, ketika dia mulai memilih murid-muridnya, dia menyampaikan itu, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya di surga. Dan ketika pembicaraan kedua, Yesus ketika akan memasuki masa penderitaannya, dia membicarakan lagi yang kedua kali dalam Injil Yohanes, bahwa barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi barang siapa kehilangan nyawanya di dunia ini, dia akan memperolehnya di surga. Nah, itulah yang kedua kali, bahasa yang mirip yang disebut fundamental itu. Jadi saudara, kalau Yesus menyampaikan 2 kali, dia sebagai seorang tokoh di dalam menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, maka kita memperhatikan betapa pentingnya pernyataan Yesus ini yang kita angkat sebagai fundamental iman. Jadi fundamental iman inilah yang kita tampilkan bagi kita sebagai orang percaya di muka bumi. Memperhatikan hidupmu di masa kegagalan. Itu fundamental iman, saudara-saudara. Kegagalan kerajaan surga menjadi tujuan atau pandangan hidup kita. Kerajaan surga menjadi perspektif kita. Sehingga kita saat ini di dunia ini memakai dasar ini sebagai ukuran untuk beraktivitas di dunia ini. Segala sesuatu yang saudara kerjakan di dunia ini dibangun di atas dasar fundamental kerajaan surga ini, maka saudara tidak kecewa. Ketika saudara seorang militer, seorang politikus, seorang dokter, seorang pemimpin, saudara tidak akan kehilangan sesuatu. Ketika saudara membangun semua karir saudara di dunia ini di atas dasar fundamental yang kuat, yang mempunyai perspektif kekekalan. Itulah kerajaan surga. Saudara, kalau kita memperhatikan, maka apa yang ditampilkan di sini, bahwa Yesus mau menyampaikan sikap apologetik, sikap pembelaan iman di tengah dunia ini. Karena di dunia ini selalu banyak mau meniadakan atau menghancurkan iman. Dunia ini manusia mau membangun otoritasnya sendiri, mengesampingkan Tuhan. Sedangkan manusia yang sudah percaya Tuhan ini berupaya untuk membela imannya. Itulah yang disebut apologetik. Bagaimana dia mempertahankan diri di tengah-tengah dunia manusia yang membenci Tuhan, di mana manusia yang tidak mengizinkan Tuhan memimpin manusia di dunia ini, saudara-saudara. Ini yang harus menjadi fundamental saudara. Fundamental kita harus kuat. Sekalipun dikatakan Yesus, sekalipun nyawamu hilang di dunia ini, karena Yesus kamu akan mendapatkannya. Ini fundamental saudara-saudara. Jadi kita melihat bahwa sepanjang sejarah gereja berdiri di muka bumi, ketika rasul-rasul mulai menjalani atau melanjutkan pelayanan iman di dunia ini setelah Yesus naik ke surga, kita melihat fundamental itu tetap berjalan. Para rasul mati syahid, mereka membela iman sekalipun ditentang oleh kaisar-kaisar yang membenci Kristen. Mereka tetap kuat. Kaisar Nero contoh, kaisar ini sangat membenci Kristen, sehingga banyak rasul dan jemaat mula-mula mereka semua mengorbankan nyawanya
demi iman yang mereka punyai. Saudara, inilah yang sudah digenapi. Bagaimana apa yang Yesus sampaikan, fundamental itu seperti itu, saudara. Memperjuangkan kebenaran, tetap memiliki iman percaya kepada Yesus sekalipun nyawanya hilang. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika kita melihat bagaimana praktek-praktek iman oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Akhirnya saudara-saudara, kita mau memperhatikan bahwa semua yang kita bangun fundamental iman ini itu mempunyai alasan, saudara-saudara. Alasannya adalah Kristus mau membawa manusia bersekutu dengan Allah. Kristus mau membawa manusia bertemu dengan Allah di surga. Ini saudara-saudara, alasan logic, reason of logic ini itu bagaimana dipertanggungjawabkan bahwa kenapa kita harus percaya kepada Kristus sekalipun nyawa kita dikorbankan. Saudara-saudara, karena tidak ada tempat lain untuk kita bertemu Allah kecuali dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga untuk bersekutu dengan Allah selama-lamanya kecuali dalam Yesus Kristus. Inilah saudara-saudara, fundamentalnya di sini. Jadi kita memperhatikan saudara-saudara. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menegaskannya kepada murid-muridnya bahwa percaya kepada Dia bukanlah sesuatu yang gampangan, enak-enak. Sesuatu yang seperti kalau kita di dunia ini, kalau kita masuk dalam sebuah lokasi di mana di situ katakanlah sudah tersedia makanan yang sempurna, suasana yang nyaman, lalu kita tinggal makan. Tidak, saudara-saudara. Iman yang fundamental adalah iman yang bekerja di dunia ini melawan segala anarki manusia yang selalu menolak Tuhan. Maka saudara-saudara, iman Kristen adalah iman yang memiliki fondasi yang berhubungan langsung atau mempunyai hubungan erat dengan kerajaan surga. Itu fundamental, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11, kita membaca kitab ini, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11, di situ Rasul Paulus memberikan kesaksiannya, kehidupan pembelaan imannya, dan bagaimana dia mengalami sebuah fundamental iman yang luar biasa. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11 bunyinya demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini saudara-saudara, fundamental iman daripada Rasul Paulus, bahwa dia meninggalkan semua kekayaan-kekayaan yang dulu dia pernah miliki, pengetahuan dan posisi jabatan, dan dia menganggap itu sampah demi pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya dan penderitaan yang ada di dalam pribadi Kristus. Ini saudara-saudara, itu responnya saudara. Ketika kita ada di bulan Februari, kita sedang membicarakan, membahas masa-masa persiapan penderitaan Kristus pada bulan Maret. Saudara-saudara, jadi ini kita memperhatikan
Bagaimana fundamental iman itu terus dikerjakan, diajarkan, diberitakan kepada generasi muda. Saudara-saudara yang generasi muda, saudara-saudara sangat membutuhkan fundamental iman. Sebab tanpa itu saudara akan mengikuti segala bentuk arus fundamental di dunia ini yang semuanya tidak menuju ke surga. Semua fundamental yang ada di bumi ini semua hanya untuk kepentingan dunia ini semata. Saudara membangun apa saja, profesi apa saja, bisnis apa saja, kemampuan pengetahuan saudara, baik di bidang politik, militer, semua itu saudara-saudara hanya untuk mengisi kepentingan fundamental hidup di dunia ini. Tidak berakses kepada kerajaan surga. Namun kita memperhatikan apa yang Rasul Paulus katakan tadi. Dia meninggalkan semua itu dan dia menganggap sampah. Dan demi untuk mengenal Kristus Yesus. Saudara, jadi kenalilah Kristus dengan baik dan benar untuk membangun fundamental iman saudara. Tanpa saudara serius mau membangun iman saudara, tidak akan pernah saudara menemukan sesuatu yang berharga di dunia ini. Saudara tidak akan mendapat kebahagiaan yang saudara cari. Karena kebahagiaan itu berhubungan hanya dengan kerajaan surga. Tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini sumbernya atau datangnya dari tempat lain. Hanya dari surga, saudara-saudara. Maka perhatikan baik-baik. Mempelajari, bertekun, memperhatikan hal-hal yang Kristus Yesus sampaikan untuk saudara pegang sebagai fundamental hidup. Pelihara itu baik-baik. Jangan bergeser, jangan tercampur, jangan tercemar oleh fundamental dunia ini. Jadi kita tidak bisa berkompromi dengan fundamental dunia ini. Jadi apa yang Yesus tawarkan itu tidak bisa dikurangi. Hanya menerima apa yang Kristus Yesus sajikan, berikan kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, maka dari sini saudara-saudara kita melihat bahwa untuk mendapatkan konsep fundamental iman, maka kita akan menemukan sebuah kata kunci yang saya sebut cinta Tuhan. Kata kunci daripada fundamental iman di sini adalah cinta Tuhan. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, maka saudara tidak akan mungkin masuk dalam fundamental iman. Jadi fundamental iman itu diwarnai dengan cinta Tuhan. Saudara ke gereja pasti didasari atas dasar cinta Tuhan. Saudara berdoa demikian halnya didasari karena saudara cinta Tuhan. Saudara membaca Alkitab firman-Nya didasari atas dasar cinta Tuhan. Demikian ketika saudara bekerja berbisnis sampai kepada profesi-profesi yang ada di berbagai-bagai dimensi, didasari atas dasar cinta Tuhan. Itulah fundamental iman yang akan saudara jalani. Jadi ini saudara-saudara, jadi mengenal Kristus itu tidak bisa terlepas daripada cinta akan Tuhan. Ketika saudara boleh menerima cinta kepada Tuhan, cinta akan pribadi Tuhan, maka saudara secara otomatis dituntun untuk mempelajari, untuk mengenal Kristus Yesus dengan benar. Jadi Kristus ini perlu saudara tahu dengan benar. Dia seperti apa, pribadi yang bagaimana, kehendaknya bagaimana. Ini sebagai generasi muda. Dan saya sampaikan, tegaskan ini supaya saudara pun suatu waktu memasuki masa tua, saudara sudah tidak bingung. Saudara sudah tidak bisa lagi beralih ke tempat lain. Karena saudara sudah menemukan sesuatu yang sejati di dalam diri saudara. Dan ini saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi intisari bagaimana kita itu menjadi seorang Kristen. Bagaimana kita menjadi seorang yang disebut umat pilihan Tuhan. Bagaimana kita disebut menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Dan ini saudara-saudaraku yang terkasih, ini sebuah pilihan yang dibukakan kepada kita. Dan tentunya kalau kita
akan memasuki masa fase-fase hidup kita. Kita berhadapan dengan segala macam aktivitas di dunia ini, entah aktivitas di bidang kenegaraan, aktivitas individu, masyarakat, saudara-saudara pribadi. Saudara akan diperhadapkan dengan sikap-sikap yang harus tepat. Kalau menyimpan atau memakai fundamental yang tidak dari Kristus, maka banyak terjadi penurunan kualitas kehidupan. Saudara akan mengalami sebuah timpangan-timpangan daya pikir, daya hidup yang lebih baik. Jadi untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari fundamental ini. Fundamental iman, cinta akan Tuhan. Itu kata kunci yang saudara harus pegang di dalam membangun fundamental iman saudara kepada Kristus adalah cinta Tuhan. Dan itu dan saudara tinggal kembangkan ketika saudara ke gereja di atas dasar cinta Tuhan. Tidak boleh asal-asalan. Tanpa dasar cinta Tuhan, sia-sia kamu datang ke gereja. Sia-sia juga kamu akan membuat sebuah kegiatan aktivitas itu sebagai mainan semata, sebagai suatu rekreasi tanpa ada motif ilahi di dalamnya. Jadi ini pembelajaran saudara-saudara, fundamental iman itu untuk mendewasakan iman kita, untuk membuat kita semakin teguh kuat, memiliki pandangan hidup, memiliki sebuah sorotan-sorotan yang tajam terhadap kehidupan ini. Nah ini saudara, baiklah dari firman Tuhan yang kita baca hari ini akan menopang pengetahuan kita dan pengalaman kita di dalam Kristus, iman kepada Kristus dan pengetahuan kita tentang firman-Nya itu akan menjadi sempurna dan membuat kita semakin mendekati akan kebenaran Tuhan itu sendiri. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan hidup kita di hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.